Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devriza, BP 1034 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriniar, BP. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai materi etika bisnis, yaitu teknik presentasi dan soft skill. Yang dimana di dalam teknik presentasi dan soft skill tersebut kami akan membahas mengenai yang pertama, persiapan presentasi. Apa-apa saja yang akan dipersiapkan untuk melakukan presentasi. Yang kedua, teknik-teknik presentasi. Yang ketiga yaitu mengenai definisi soft skill, dan terakhir mengenai prinsip dalam soft skill. Apa itu presentasi? Presentasi adalah satu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan kepada audiens. Pesan tersebut dapat berupa ide, gagasan, ataupun pikiran, dan produk baru yang akan dijalankan oleh seseorang tersebut. Hal tersebut akan disampaikan oleh si presenter dalam suatu diskusi atau forum. Secara umum, tujuan presentasi tersebut yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan. Pesan-pesan tersebut dapat berupa ide, pemikiran, ataupun produk yang akan dijalankan oleh seseorang. Yang kedua yaitu menghibur audiens, seperti di dunia entertain. Para komedian ataupun presenter dalam acara hiburan pasti memiliki tujuan untuk menghibur audiensnya yang melihat ataupun mendengar acaranya tersebut. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Di sini bagaimana cara si presenter dalam membawakan presentasinya tersebut dapat meyakinkan para audiensnya dan dapat membujuk para audiensnya tersebut untuk mendengarkan presentasinya tersebut. Yang terakhir yaitu memotivasi audiens. Di sini bagaimana cara si penyaji dalam melakukan presentasi tersebut dapat memotivasi audiens yang mendengarnya tersebut, seperti di acara motivator ataupun training kepada peserta latihan. Di dalam presentasi memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur presentasi tersebut terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu presenter. Presenter merupakan seseorang yang akan menyajikan materi yang akan disampaikannya di dalam presentasi. Presenter perlu memiliki 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawasan yang luas. Yang kedua, ketulusan dalam menyampaikan presentasi. Yang ketiga yaitu semangat. Yang terakhir yaitu praktik. Unsur presentasi yang kedua yaitu materi. Materi merupakan topik yang akan disampaikan dalam presentasi. Jadi, seseorang yang akan melakukan presentasi perlu menyiapkan apa saja materi yang akan disampaikannya di dalam presentasi tersebut. Yang ketiga yaitu sarana. Sarana atau alat bantu merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendukung si penyaji dalam menyampaikan presentasinya tersebut. Dengan adanya sarana, maka penyampaian dalam presentasi tersebut diharapkan dapat membantu audiens dalam memahami materi yang disampaikan oleh si penyaji. Yang terakhir yaitu audiens. Audiens termasuk unsur yang penting karena dari audiens tersebut kita dapat mengetahui di mana kekurangan kita dalam melakukan presentasi. Hal yang perlu diperhatikan dari audiens yaitu bagaimana latar belakang dari audiens tersebut. Keterampilan dalam presentasi. Yang pertama yaitu berbicara efektif, di mana penyampaian pesan yang dilakukan dengan sistematis, benar, dan tepat. Informasi yang disampaikan dengan sesederhana mungkin dan menggunakan tingkat bahasa yang disesuaikan dengan latar belakang audiens.
sehingga dengan penggunaan bahasa tersebut si audiens dapat mengerti apa yang disampaikan oleh si penyaji. Yang kedua yaitu bisa menganalisis audiens. Di sini maksudnya si penyaji tersebut dapat melihat bagaimana si audiens tersebut apakah paham dengan materi yang disampaikan oleh si penyaji atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat oleh si penyaji dengan melihat bagaimana kontak mata si penyaji dengan si audiens tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari presentasi. Kelebihan dari presentasi yaitu umpan balik langsung. Maksudnya di sini yaitu masukan-masukan yang disampaikan oleh audiens langsung kepada si penyaji. Umpan balik dari audiens ini mungkin saja diperoleh saat presentasi sedang berlangsung, misalnya tepuk tangan atau gelak tawa audiens karena tertarik dalam presentasi yang disampaikan oleh si penyaji tersebut. Yang kedua yaitu kesempatan untuk menampilkan pribadi. Saat seorang presenter diundang untuk melakukan presentasi, maka disitulah kesempatannya untuk memperkenalkan diri dan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap audiens. Presentasi yang sukses akan membawa pengaruh yang lebih kuat kepada audiensnya. Presentasi tersebut lebih berjiwa daripada hanya sekedar laporan tertulis. Kelemahan dari presentasi yang pertama, sulit direview. Presentasi yang kurang persiapan akan berlangsung menjemukan dan meninggalkan kesan yang kurang baik kepada audiens. Hal tersebut tidak terjadi pada laporan tertulis, sebab pada laporan tertulis dapat saja diatur naskahnya agar tampil rapi dan tidak merepotkan orang lain, berbeda dengan presentasi. Para audiens hanya akan memberi penilaian bagaimana cara si presenter dalam menyajikan presentasinya tersebut dan cara ia meralat ucapannya akan diragukan kemampuannya oleh para audiens. Saran dan kritik tidak dapat langsung diutarakan. Saat presenter menyampaikan presentasinya, audiens tidak dapat menyelingi pembicaraannya. Audiens harus menampung segala pertanyaan dan sanggahan sampai presenter tersebut selesai menyampaikan presentasinya. Sanggahan, kritik, dan saran hanya dapat dilakukan saat sesi tanya jawab berlangsung. Yang terakhir yaitu kurang dapat diatur. Presentasi melibatkan banyak hal, terutama audiens yang jumlahnya lebih dari satu orang. Sementara itu, audiens terdiri dari berbagai macam watak. Dengan begitu, presenter harus mempunyai trik-trik tertentu untuk dapat mengambil kendali dan segala kemungkinan yang dapat terjadi sebagai akibat atas keberagaman watak-watak dari audiens tersebut. Saya akan membahas mengenai teknik-teknik presentasi. Yang pertama yaitu slide dapat terbaca dan menarik. Slide dapat terbaca ataupun slide menarik harus berjalan secara relevan. Selain itu, isi dalam slide dan materi yang disampaikan oleh si presenter harus sesuai agar para audiens dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh si presenter tersebut. Yang kedua yaitu kontak mata dengan audiens. Si presenter harus menyesuaikan dengan seluruh audiens dengan cara melakukan kontak mata agar penyampaian presentasi tersebut tidak berdampak buruk. Oleh karena itu, si penyaji harus melakukan kontak mata dengan audiens secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu melakukan gerak berbicara. Gerakan pada saat penyampaian harus sesuai. Presentasi yang terlalu kaku atau juga terlalu hiperaktif akan mempengaruhi penampilan si penyaji atau presenter tersebut. Oleh karena itu,
Apabila si penyaji melakukan berbicara, maka gerakan tersebut harus sesuai dengan penyampaian yang disampaikan oleh penyaji dalam presentasi tersebut. Yang terakhir yaitu penggunaan pakaian yang serasi. Saat akan melakukan presentasi, hendaknya si presenter harus menjaga tampilannya agar kelihatan kewibawaannya. Si presenter tersebut harus memperhatikan hal tersebut agar tidak mempengaruhi presentasi dalam penyampaian dan tidak mempengaruhi si audiens. Persiapan dalam presentasi. Yang pertama yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan ditampilkan. Si presenter sebelum melakukan presentasi, hendaknya ia telah menguasai materi yang akan disampaikannya, agar apa yang akan disampaikan tersebut dapat dimengerti oleh para audiens. Yang kedua yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Hal ini harus dikuasai oleh si presenter agar untuk dapat menyajikan presentasi tersebut yang menarik dibutuhkan beberapa alat bantu. Presenter harus menguasai beberapa alat bantu ini agar dapat membantu presentasinya tersebut dalam sehingga audiens dapat lebih mengingat atau lebih memahami apa yang disampaikan oleh si presenter tersebut. Selanjutnya yaitu menganalisis siapa yang menjadi audiens. Maksudnya di sini, si presenter harus mengetahui dan menganalisa siapa saja yang akan menjadi audiens yang hadir dalam presentasinya tersebut. Hal tersebut dilakukan agar si presenter tersebut dapat menentukan pendekatan apa yang tepat agar penyampaian presentasi tersebut dapat tersampaikan dan dipahami oleh si audiens. Yang terakhir yaitu menganalisa lingkungan atau tempat untuk presentasi. Si presenter tersebut hendaknya mengenali lokasi tempat berlangsungnya di mana presentasi yang akan dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah si presenter menentukan alat bantu yang akan digunakan dalam presentasi yang sesuai dan memperkirakan jumlah audiens sehingga si presenter tersebut cukup mendapatkan gambaran dalam melakukan persiapan yang lebih matang dalam presentasinya tersebut. Saya akan menjelaskan materi tentang soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah seperangkat kemampuan yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Soft skill memuat komunikasi efektif, berpikir dan kritis, membangun tim, serta kemampuan lainnya yang berkaitan dengan kepribadian individu. Manfaat dari soft skill. Dengan adanya soft skill, kita dapat membangun kepribadian yang berkualitas dan menumbuhkan rasa percaya diri kita dan dapat bersosialisasi kepada orang lain maupun kerjasama dalam tim, serta menumbuhkan kepekaan wawasan, pemikiran, dan kepribadian dan dapat membentuk jiwa yang kritis di dalam diri kita masing-masing. Di dalam soft skill, memiliki prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui. Prinsip dari soft skill tersebut yaitu kita harus mengetahui kepribadian kita masing-masing dan bagaimana cara kita untuk membangun kepribadian tersebut. Dengan soft skill tersebut, kita bisa memiliki bagaimana cara kita beradaptasi dengan orang di sekitar kita, bagaimana cara kita berkomunikasi. Soft skill sangat membantu kita di dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan,
tersebut yang dilihat tidak hanya hard skill, tetapi juga dengan soft skill. Di dunia pekerjaan, penilaian soft skill kita bisa lihat dari wawancara maupun cara seseorang tersebut berkomunikasi. Karakteristik dari soft skill yaitu 1. Ketahanan pribadi. Faktor ini merupakan ketahanan dari suatu individu dalam menghadapi sesuatu, misalkan kegigihan pantang menyerah, tahan terhadap beban pekerjaan, mempunyai motivasi yang tinggi dan sistematis. 2. Kepribadian yang ditandai dengan adanya keterampilan untuk membina suatu hubungan atau komunikasi yang pandai, efektif, mengutamakan kerjasama, bergaul, aktif, dan terbuka. Sehingga orang yang mempunyai soft skill ini cenderung lebih banyak bekerja di bidang atau daripada yang berkaitan dengan orang lain. 3. Keramahan. Faktor kepribadian ini termasuk sikap rendah hati, mudah simpati, tidak mau menunjukkan kelebihan, sangat dipercaya, dan sopan. Sehingga jika Anda memiliki sifat seperti yang disebutkan, personally juga akan menilai soft skill Anda cukup tinggi. 4. Emosi yang stabil. Orang yang memiliki karakter ini memiliki cenderung mempunyai karakter yang tenang, mudah menerima, percaya diri, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggung atau tertekan. Sehingga biasanya orang tipe ini lebih bisa berteman dengan stres. 5. Keterbukaan akan pengalaman. Orang yang memiliki karakter ini mempunyai daya pikir yang imajinatif, anti kemapanan, menyukai tantangan, kreatif, dan mempunyai rasa ingin tahu besar, sehingga orang yang mempunyai sifat ini cenderung ke bagian atau divisi marketing dan kreatif.